Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu pada pembelajaran matematika umum, baik 12 IPA ataupun 12 IPS. Pada pertemuan kita kali ini, tema besarnya masih statistik. Namun, pada pertemuan hari ini, kita akan fokus melanjutkan pembahasan topik-topik sebelumnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Di mana di dalam ukuran penyebaran data itu, di dalamnya ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan rata-rata, kemudian varians, dan simpangan baku. Di antara kelima ini pun, submateri tentang jangkauan antar kuartil ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, fokus kita pada hari ini adalah akan membahas tentang simpangan rata-rata, kemudian varian dan simpangan baku pada data berkelompok atau distribusi frekuensi. Baik, kita lanjut saja. Kita akan menelusuri tentang rumus-rumus dari ketiga submateri ini. Yang pertama, kita mulai dengan simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata pada data berkelompok itu dirumuskan SR sama dengan 1/N sigma dari FI kali selisih antara XI min X bar yang bergerak I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Kalau melihat dari tulisannya kayaknya ribet dan mengucapkannya juga agak susah. Jadi intinya sebenarnya simpangan rata-rata itu adalah harga mutlak selisih antara nilai tengah dengan rata-rata dikalikan frekuensi, kemudian semua nilai tersebut setiap kelas dijumlahkan dibagi banyaknya data. Nah, ini yang disebut dengan rumus simpangan rata-rata. Nah, sehingga di sebelah kanan ini ada keterangannya bahwa N ini adalah dimaknai jumlah seluruh data, XI artinya adalah nilai tengah kelas ke I yang dimaknai umpamanya I-nya ini saya ganti dengan 5, artinya bahwa X5 atau nilai tengah kelima dimaknai bahwa nilai tengah kelas kelima. Begitu juga FI, kalau I-nya saya ganti dengan 3, berarti F3 itu artinya frekuensi kelas ketiga. Dan X bar itu artinya rataan. Nah, ini yang disebut dengan simpangan rata-rata pada data berkelompok. Yang kedua adalah varians atau yang disebut juga dengan keragaman. Nah, varian data berkelompok dirumuskan dengan simbol S kuadrat sama dengan sigma dari FI kali kuadrat selisih antara XI dan X bar yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N-1. Kalau saya deskripsikan, rumus ini maksudnya adalah setiap nilai tengah dikurangi rata-rata, hasilnya dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan frekuensi, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya data minus 1. Nah, ini yang disebut dengan varian. Nah, kemudian ada lagi rumus varian yang kedua. Ini bedanya apa? Bedanya pembaginya di sini adalah N-1. Rumus yang kedua adalah pembaginya
tanpa minus 1. Di mana perbedaan ini maknanya, makna rumus yang pertama adalah varians yang menggunakan data sampel, kemudian rumus yang kedua yaitu adalah varian untuk data populasi. Beberapa referensi mengatakan bahwa ketika kapan data itu sampel dan kapan itu data itu populasi, tergantung jumlah frekuensinya. Di mana kalau frekuensinya kurang dari 30, nah ini menggambarkan data sampel. Berarti kita menggunakan rumus yang N-1 pembaginya. Tetapi ketika datanya lebih dari 30, nah ini menggambarkan bahwa data itu adalah data populasi, berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini. Oke, ini yang disebut dengan varians. Yang ketiga, yang terakhir adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku itu adalah diperoleh dari rumus varian. Nah, ini varian. Ketika varians ini saya kuadratkan, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, maka ruas kiri ketika saya akarkan S kuadrat adalah tentu menghasilkan S. Nah, S inilah yang disebut dengan simpangan baku. Sehingga ruas kanan muncul akar. Nah, di sini pun ada dua rumus, baik untuk data sampel ataupun data populasi. Nah, ini yang disebut dengan simpangan baku pada data berkelompok, formulasi yang akan digunakan. Nah, sebelah kanan ini keterangannya sama saja seperti pada varian. Nah, ini yang disebut dengan penyebaran data, baik simpangan rata-rata ataupun varian, dan termasuk di dalamnya adalah simpangan baku pada data berkelompok. Nah, bagaimanakah menggunakan rumus ini di dalam mengolah suatu data ketika data itu dalam data berkelompok? Saya ambilkan contoh soalnya seperti ini. Diketahui tabel data berat badan seperti dilihat di layar. Ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas. Nah, di mana kelas pertama berat badan yang pada interval 35 sampai 39 itu sejumlah 1 orang. 40 sampai 44, 4 orang, dan seterusnya. Nah, dari data tersebut diminta untuk mencari dan menentukan yang pertama simpangan rata-rata, yang kedua varians, dan yang ketiga simpangan baku. Dari 3 pertanyaan ini kita berbagi saja. Simpangan rata-rata silakan Anda cari dengan menggunakan rumus ini, di mana rumus ini dimaknai bahwa mencari nilai tengah dulu, kemudian hasil nilai tengah itu dikurangi dengan rata, selisih tadi dalam bentuk mutlak dikalikan dengan frekuensinya, terus seterusnya sampai dijumlahkan dan dibagi banyaknya data. Kira-kira seperti itu prosedur cara menentukan simpangan rata-rata. Nah, pada soal yang contoh ini, saya akan hanya menjawab bagaimana menentukan varians dan simpangan baku. Seperti kita ketahui bahwa varians itu rumusnya ada beberapa unsur, di dalamnya ada nilai tengah, kemudian ada lagi selisih antara nilai tengah dengan rata, dan otomatis kita menentukan ratanya dulu kan gitu. Maka kita coba menjawab ini dengan menggunakan tabel ya. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi ini adalah soal awal. Kemudian ini adalah kolom nilai tengah.
Seperti kita ketahui bahwa nilai tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 35 ditambah 39 dibagi 2 dapatlah 37. Nah, inilah menggambarkan atau nilai tengah dari interval 35 sampai 39. Dengan cara yang sama, 42 adalah nilai tengah pada kelas kedua, 47 kelas ketiga, dan seterusnya. 62 adalah nilai tengah pada kelas yang terakhir. Kemudian selanjutnya adalah kita menambah lagi kolom kedua, yaitu kolom untuk mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi, maka kita beri simbol dengan fx. Sehingga f-nya 1, nilai tengahnya 37, pada kelas pertama berarti 1 kali 37, jadi 37. Dengan cara yang sama, ini diperoleh dari 4 kali 42. Dan seterusnya, 186 ini diperoleh dari 3 kali 62. Nah, kolom ini dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk memperoleh rata yang paling simpel. Ya, di mana rumus rata yang paling simpel itu adalah perbandingan antara sigma fx dibagi sigma f. Sehingga ketika ini sudah dijumlahkan 2550, berarti ini kita ganti, dan sigma F-nya adalah 50, berarti 2550 dibagi 50 adalah 51. Jadi rata-rata berat badan pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 51. Oke. Nah, selanjutnya kita menambah lagi kolom ketiga. Jadi kolom ketiga itu adalah kolom yang berisi tentang selisih antara nilai tengah dengan rata dikuadratkan. Ya, contoh 37 dikurang 51. Hasilnya adalah min 14. Min 14 dikuadratkan adalah 196. Contoh berikutnya adalah 52 dikurang 51 adalah 1. 1 dikuadratkan adalah 1. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah kita juga memerlukan kolom terakhir. Kolom yang keempat. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom keempat. Kolom keempat ini adalah kolom untuk mengalihkan antara frekuensi dengan kolom ketiga kuadrat selisih antara nilai tengah dengan rata. Jadi seperti ini, 196 ini diperoleh dari 1 kali 196. 324 ini diperoleh dari 4 kali 81. Dan seterusnya, kemudian kolom ini adalah data-datanya kita jumlahkan. Maka di sini adalah jumlah F kali X min X bar kuadrat. Jadi 1350. Nah, baru setelah kita memperoleh jumlah dari perkalian frekuensi dan selisih antara nilai tengah dan rata yang dikuadratkan itu, baru kita menentukan varians. Nah, untuk memudahkan, mengingatkan rumus variannya, ya, rumus variannya seperti ini. Ya, ini rumus variannya. Nah, berarti kita tinggal substitusi saja. Jadi FI kali XI min X bar kuadrat, ini diganti dengan 1350. Kemudian N-nya diganti dengan 50. Berarti diperoleh seperti ini. Disederhanakan, dapatlah 27. Jadi 27 ini adalah hasil akhir nilai dari variansi. Nah, selanjutnya adalah jawaban yang ketiga, yaitu simpangan baku.
seperti kita ketahui, simpangan baku itu adalah akar dari varian. Jadi akar dari varian itu udah simpangan baku, berarti ya udah, karena variannya 27 berarti simpangan baku adalah akar dari 27. Nah, akar 27 itu adalah kalau kita tidak menggunakan kalkulator cukup disederhanakan, yaitu akar dari 9 kali 3, atau kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Nah, kalau menggunakan kalkulator atau tabel, akar 27 itu adalah sekitar 5,2. Nah, jadi kesimpulannya adalah simpangan baku itu adalah 5,2. Mudah, bukan? Insya Allah Anda akan bisa mempelajari dengan mudah, bisa mengikuti dengan cermat, dan bisa mengimplementasikannya dalam penyelesaian masalah-masalah soal yang nanti yang akan saya berikan, ataupun soal-soal bersumber dari yang lain. Baik, namun demikian jika ada pertanyaan ataupun konfirmasi, silakan gunakan chat di Google Classroom ataupun melalui WA ataupun melalui media yang lain yang kita bisa sama-sama untuk diskusi bersama untuk pemecahan masalah-masalah apa yang kalian belum dipahami. Baik, untuk memperlancar penggunaan rumus ini, seperti biasa saya akan memberikan soal latihannya. Ya, jadi ini soal latihannya cukup 1. Jadi ini ada data tentang upah karyawan dalam ribuan rupiah. Jadi ini ribuan rupiah. Nah, dari data pada tabel distribusi frekuensi ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, tentukan simpangan kuartil. Ya, simpangan kuartil berarti Anda otomatis mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Ya. Yang kedua, simpangan rata-rata dengan menggunakan rumus yang barusan saja kita bicarakan tadi, termasuk varian, dan yang keempat adalah standar deviasi atau standar baku. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dapat diikuti dan dipahami. Nah, kemudian Anda melanjutkan mencoba latihan soal ini. Nah, selanjutnya setelah dikerjakan juga seperti biasa dikirim atau dikumpulkan melalui media Google Classroom, dan saya beri batas waktu paling lambat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Dan saya menyampaikan salam sehat tanpa obat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.